Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim yang belum datang, dan kami hormati semuanya ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Karangsokong. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka mudzakkaratul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita tahu semua bahwa pada saat ini kita berada di dalam bulan yang mulia atau bulan Sya'ban, di mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi bulan Sya'ban ini bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan. Di dalam bulan Rajab ada satu malam yang istimewa, malam yang luar biasa, yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain di dalam bulan Sya'ban ini, yaitu Lailatul Nisfi Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Kali ini ibu-ibu saya ajak berbicara tentang keutamaan Nisfu Sya'ban yang insya Allah jatuh pada besok hari Sabtu malam Minggu, ya. Jadi silakan ibu-ibu nanti mengisi dengan ibadah sebaik-baik ibadah. Yang senang Al-Quran membaca Al-Quran, yang senang zikir membaca zikir, yang senang doa membaca doa, yang senang sholat silakan sholat. Salat tahajudnya, salat witirnya, salat hajatnya, salat tasbihnya, salat mutlaknya, apa saja salat-salat yang dianjurkan oleh agama. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan kepada ibu-ibu tentang betapa mulianya bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, diceritakan Aisyah bercerita, kuntu naimatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ibu-ibu tahu Aisyah ini siapa, Bu? Siapa Bu Aisyah, Bu? Istrinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya istri berapa, Bu? Punya istri 9 istri, yang gadis cuma Aisyah saja, Bu. Yang lain semuanya janda. Jadi kalau ada orang mau nikah lebih dari satu ngikuti Nabi, harus cari istri yang janda. Ngakunya ngikut Nabi, tapi yang dicari gadis. Dan umurnya banyak yang tua-tua yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, kuntu naimatan ma'an Nabi, saya satu malam tidur bersama Nabi. Fantahaitu fama wajadtu an Nabiyya alaihi salatu wasallam.
Di tengah malam, kata Aisyah, saya terbangun dari tidurku, tiba-tiba Rasulullah nggak ada di sampingku. Rupanya Aisyah ditinggal sama Rasulullah malam hari. Yang namanya istri kehilangan suami, bingung gue ya. Ya ibu-ibu tidur, istri di samping, tiba-tiba bangun nggak ada, kan takut nyasar ke rumah tetangga. Aisyah bingung, wasirtu mutahayyiratun, kemudian saya menjadi bingung, kok bisa Rasulullah nggak ada. Fadhanantu anna raja'a ila batni nisa'i fi naubati. Saya menyangka bahwa Rasulullah pasti ke rumah istri-istri yang lain. Padahal malam itu adalah malam gilirannya Aisyah. Nggak terima Bu Aisyah. Malam gilirannya Aisyah kok Rasulullah pindah ke istri yang lain, nggak terima. Fatalabtu fi buyutihinna falam ajidhu. Saya cari ke rumah istri-istri yang lain, ternyata saya tidak menemukan Rasulullah, nggak ada di sana. Summa ji'tu manzilata Fatimah radhiyallahu anha. Karena di istri-istri yang lain Rasulullah juga nggak ada, pasti Rasulullah ke rumahnya Fatimah putrinya. Maka dicarilah ke rumah Fatimah. Faqara'tu al-bab, saya ketok-ketok pintu. Fanudiya man alal bab. Kemudian ada dari dalam suara, siapa itu di luar di depan pintu? Fakultu, maka saya jawab, ana Aisyatun, saya Aisyah. Jituhuna fi hadzal waqti li talbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam ini Fatimah, saya datang mencari Rasulullah. Rasulullah malam ini tiba-tiba enggak ada. Maka fakhraja Aliun wa Hasan wa Husain wa Fatimah. Maka satu keluarga keluar, Aisyah, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain keluar semua. Kenapa? Karena orang tuanya Fatimah enggak ada, atau mertuanya Ali, atau kakeknya Hasan Husain. Fawajadna faqultu aina natlubu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu natlubuhu fil masajid. Kata Aisyah, di mana kita mencari Rasulullah? Oh, mungkin Rasulullah ada di masjid. Ayo kita datang ke masjid. Fatolabnahu fama wajadnahu. Dicarilah ke masjid, ternyata di masjid juga enggak ada Rasulullah. Faqala Aliun madza ba'an nabi illa baqi'il gharqad. Kalau Nabi di masjid enggak ada, pasti Nabi ini ada di makam Baqi' Gharqad. Baqi' itu kuburan di zaman Nabi, sampai sekarang ada. Kalau dulu dari Masjid Nabawi ke Baqi' Gharqad ini masih melewati rumah-rumah. Sekarang enggak, sudah jadi satu, udah enggak ada rumah, semua sudah menjadi satu. Jadi Baqi' Gharqad itu bisa dilihat dari Masjid Nabawi. Akhirnya semua datanglah fajina ilal matimi faida nurun yastati'u fil maqbarati. Kita kemudian menuju ke Baqi' Gharqad. Saat menuju ke Baqi' Gharqad, mereka melihat ada cahaya yang terang yang keluar dari makam Baqi' Gharqad. Faqala Aliun radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali berkata, "Ma dzaka illa nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu tidak lain pasti cahaya yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajinna fara'ainahu sajidan wa huwa yabki. Akhirnya didatangilah ke makam Baqi' Gharqad. Benar, ternyata di sana Nabi lagi sujud kepada Allah sambil nangis terseduh-seduh. Wala wa huwa yabki wala yas'aru bi ahadun qattun. Tidak ada satupun orang yang menyadari kalau Nabi ada di makam sujud sama Allah sampai nangis-nangis. Wa yatadarru wa yaqulu fi sujudihi. Rasulullah di dalam sujudnya melas-melas kepada Allah, berdoa begini doanya, ya Allah, intu aldibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa umatmu, hambamu, kalau engkau mau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu ya Allah. Wa itakfir lahum fa inna antal azizul hakim. Fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa mereka, mereka adalah hambamu.
Dan kalau engkau mau memaafkan, sesungguhnya engkau zat yang maha menang lagi maha bijaksana. Maksudnya Rasulullah, ya Allah, jangan kau siksa mereka, bebaskan mereka dari siksa. Falamma ra'at Fatimatun waqafat ala ra'sihi wa rafa'at wajahahu minal ard. Kemudian Fatimah mendekat di wajah Rasulullah, dipegang kepala Rasul, diangkat kepalanya Rasulullah sama Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, faqala ya abi, wahai ayah, mada asabaka, ya wahai ayah, apa yang terjadi ayah? A'aduun hadara am wahyun nazala. Ayah, apakah ada musuh yang datang atau ada wahyu yang turun kepadamu wahai ayah? Karena Rasulullah kadang kalau dapat ayat itu beliau menangis ketika ayat itu isinya berat. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Fatimah, he Fatimah, ma hadara al adu, tidaklah ada musuh yang datang Fatimah, wa ma nazal al wahyu, dan tidaklah ada wahyu yang turun Fatimah, walakin hadhi lailatul bara'ah, ketahuilah Fatimah, malam ini adalah Lailatul Bara'ah. Lailatul Bara'ah itu adalah malam ke-15 Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Jatuhnya besok malam Bu ya, Sabtu malam Minggu. Lailatul Bara'ah artinya Bara'ah adalah malam kebebasan umat manusia dari siksa neraka. Atlubu minallahi ta'ala, aku berdoa kepada Allah. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ya Aisyah, ya Aisyah, lau qamat al-qiyamata fa anna akunu sajidan wa adlubu mir rabbi wa asfa. Wahai Fatimah, andai kata hari kiamat datang hari ini, saya tentu akan sujud kepada Allah dan saya akan memohon kepada Allah, meminta agar saya diizinkan memberikan syafaat kepada umatku seluruhnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, in aradtum ridhoya fasjudu wa ayununi biddu'a wa tadarru. Wahai kalian semua, kalau kalian mau mendapatkan ridhoku, sujudlah kalian, bantulah aku berdoa kepada Allah. Ya Ali, wahai Ali, usjud anta watlub ar-rijal. Ali, kamu sujudlah, mintakan seluruh orang-orang laki-laki, mintakan ampunan untuk mereka. Wa ya Fatimah wa ya Aisyah usjuda antuma watluba as-sibyan wan nisa. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, sujudlah kalian berdua dan doakan seluruh kaum wanita dan anak-anak. Akhirnya fasjudu wabaku ilang fijari subhi, maka mereka semuanya sujud kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sampai terbit fajar. Ini Bu ya, ini salah satu hikayat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi acuan bagi kita bahwa malam nisfu Sya'ban perbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah apa saja yang dibisa oleh kita. Ibu-ibu senangnya salat tahajud 8 rakaat, kalau biasanya 2 rakaat naik. Oh saya senang witir yang banyak, oh saya senang salat hajat. Salat apa saja, yang penting salat yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh syariat. Kalau salat nisfu Sya'ban, pendapat yang paling kuat tidak ada salat nisfu Sya'ban Bu ya. Usolli sunnatan nisfa Sya'bani, pendapat yang paling kuat tidak ada salat nisfu Sya'ban. Yang ada adalah ibadah di malam nisfu Sya'ban. Dengan ibadah apa? Dengan ibadah sholat boleh, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat mutlak paling tidak. Kalau niat sholat nisfu Sya'ban, pendapat sebagian ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama itu tidak memperbolehkan. Tapi ada ulama yang memperbolehkan, tidak apa-apa. Tuh, itu ranahnya ranah khilafiyah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali pernah meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatan nisfi minas Sya'ban, ketika datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha, ibadahlah kamu di malamnya dan puasalah kamu di siangnya.
Fa inna Allah ta'ala yanzilu fi tilka sa'ati ila samai dunya inda ghurubi syamsi. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan diturunkan pada malam itu dari langit, diturunkan inda ghurubi syamsi, hingga tenggelamnya matahari sehari semalam. Rahmatnya Allah ditebar dari malam nisfu Sa'ban sampai siangnya nisfu Sa'ban, sampai tenggelamnya matahari. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman sehari semalam. Apa firman-Nya? Hal min sa'ilin fa'atihi su'alahu. Adakah yang malam ini, adakah yang saat ini minta kepadaku? Mintalah, maka akan aku beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Wa hal min mustarzikin fa'arzaquhu. Adakah yang minta kepadaku rezeki, maka akan aku kasih rezeki. Hatta yatli'a al-fajr. Malam ini Allah berfirman menawarkan seperti itu hingga terbitnya fajar. Jadi pada malam itu Allah menawarkan kepada kita, mau doa, mau minta-mintalah akan aku kabul. Maka sungguh sangat rugi sekali ketika besok malam minggu, malam itu kita anggap biasa-biasa saja, atau bahkan kita habiskan malam itu dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, nonton TV, ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Rugi sekali, karena malam nisfu Sa'ban hanya sekali dalam 1 tahun. Silakan apa yang dimampu. Oh Pak, saya dalam keadaan haid. Iya, haid kan tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran, tapi zikir boleh. Perbanyak zikir. Apa saja bisa dilakukan dalam malam nisfu Sa'ban. Waruya an Abi Nasir an Ibnu Sa'id an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abi Nasir dari Ibnu Sa'id, kata Rasulullah, lamma kana lailatus salisa asra min Sya'ban atani Jibrailu. Pada malam ke-13 bulan Sya'ban, berarti tadi malam Bu ya, tadi malam malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, kata Jibril, ya Muhammad kum faqad ja'a waqta tahajud. Muhammad, bangun Muhammad, sekarang waktunya salat tahajud. Jadi Rasulullah dibangunin malaikat Jibril. Litas'ala muradaka fi ummatik, bangun Muhammad, salatlah kamu tahajud dan doakanlah, mintalah kamu kepada Allah keinginanmu untuk umatmu. Doakan umatmu. Fafa'ala alaihi salatu wassalam. Akhirnya Rasulullah pun melakukan bangun, salat tahajud, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Fa'atau indal fijari subuhi. Rasulullah ibadah sampai menjelang fajar. Kemudian saat menjelang fajar malaikat Jibril datang lagi. Faqala ya Muhammad, hey Muhammad, inna Allah ta'ala qad wahaba laka sulusa ummatik Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima atau membebaskan sepertiga umatmu dari neraka. Sepertiga. Berapa sepertiga umat Nabi Muhammad? Tapi apakah Rasulullah senang gembira mendengar kabar ini? Tidak. Fabaka alaihi salatu wasallam, Rasulullah nangis mendengarkan yang dibebaskan sepertiga dari umatnya yang dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Rasulullah menangis. Wa qala, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, hai malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, akhbirni an sulusaini al-baqiyaini. Hei Jibril, kalau sepertiga umatku sudah terbebas dari neraka, lalu 2/3-nya kemana Jibril? Masa 2/3 umatku masuk neraka? Faqala, apa jawab Jibril? La adri, enggak tahu saya Muhammad. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Rasulullah, yang tidak diperintah oleh Allah. Apapun yang dikatakan para malaikat, apapun yang dilakukan malaikat, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu memang dicipta untuk taat, tidak untuk lain-lain, hanya untuk taat. Kemudian fa'atahu lailatas saniyah. Kemudian di malam yang kedua atau malam ke-14, Rasulullah didatangi lagi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril sama, ya Muhammad kum fatahajjud. Muhammad, bangunlah Muhammad, tahajudlah kamu. Akhirnya Rasulullah melakukan salat tahajud.
Kemudian Rasulullah berzikir, berdoa sampai kapan? Menjelang fajar datang lagi malaikat Jibril. Ya Muhammad, qad wahaballahu sulusa ummatik. Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan 2/3 dari umatmu dari siksa neraka. Rasulullah masih nangis. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, akhbirni an sulusi al-baqi." Jibril, kalau 2/3 umatku sudah bebas, lalu yang 1/3 masuk neraka semua. Jibril, masa umatku 1/3 masuk neraka? Faqala la adri, tidak tahu saya Muhammad, enggak tahu keadaan umatmu yang 1/3. Summa atau Lailatul Baro'ah, kemudian datanglah malaikat Jibril Lailatul Baro'ati, di malam Lailatul Baro'ah atau malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, al-basyarata laka." Muhammad, kabar gembira untuk Muhammad. Ini di malam Lailatul Baro'ah, tidak ada cerita Nabi Muhammad malaikat Jibril bangunin Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nisfu Sya'ban Nabi enggak tidur sama sekali. Nabi Muhammad waktunya habis pakai munajat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Untuk kita sebagai orang yang walaupun tidak pernah kenal sama Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Untuk kita, Rasulullah nggak tidur semalaman. Akhirnya menjelang subuh, malaikat Jibril datang memberikan kabar, "Ya Muhammad, al-basyaratan laka." Kabar gembira untuk Muhammad. Fa innallaha ta'ala qad wahaba laka jami'a ummatik mimman la yusyrik billahi syai'an. Muhammad, seluruh umatmu dibebaskan oleh Allah dari neraka selama mereka tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik, tidak menganggap Tuhan selain Allah. Ya, selama kita tetap Tuhan kita Allah, tidak pernah menyekutukan, tidak pernah menyamakan Allah dengan yang lain, tidak mengangkat yang lain sebanding dengan Allah, maka insya Allah malam nisfu Sya'ban, asal kita tetap beriman kepada Allah, insya Allah kita akan dapat bagian dari doanya Nabi Muhammad SAW, yakni terbebas dari siksa neraka. Asalkan tidak menyekutukan Allah, ya. Tapi nanti ini ada tambahannya nanti di dalam hadis lain. Tidak hanya ini Bu yang menghalangi mendapat keberkahan Lailatul Nisfu Sya'ban. Nanti kita terangkan. Summa qala Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Muhammad, angkat kepalamu ila sama. Angkat kepala Muhammad ke langit. Rasulullah diangkat kepalanya ke langit, melihat ke atas. Fa nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faida abwabus sama maftuhatan wal malaikatu minas samai dunya al arsy fi sujud yastaghfiruna li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diangkat kepalanya melihat ke atas. Rasulullah dikasih anugerah oleh Allah bisa melihat langit. Langit ke-1, 2, sampai langit ke-7 Rasulullah bisa melihat. Di sana Rasulullah melihat para malaikat semuanya bersujud kepada Allah, mendoakan ampunan untuk seluruh umat Muhammad. Doanya malaikat, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Muhammad, ampuni umat Muhammad. Doanya malaikat. Maka sayang 1000 sayang kalau kita didoakan oleh para malaikat tentang pengampunan, malam itu kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita menjadi penghalang terkabulnya doanya para malaikat. Ya. Wa ala kulli babin malakun fa'ala babil ula malakun yunadi tuba liman yaraka fi hadhil laila. Di setiap langit itu ada malaikat. Malaikat di langit pertama ada malaikat yang berseru, tuba liman yaraka fi hadhil laila. Beruntung malam ini mau rukuk kepada Allah. Maksudnya malam nisfu Sya'ban mau sholat. Boleh sholat apa saja kalau saya memang sudah istiqomah setiap nisfu Sya'ban saya sholat tasbih. Karena kata Nabi kalau bisa sholat tasbih setiap hari sekali. Kalau nggak mampu seminggu sekali, nggak mampu sebulan sekali, nggak mampu setahun sekali, nggak mampu seumur hidup sekali, nggak mampu nggak usah sholat.
seumur sekali tidak mampu ya berarti tidak sholat. Wa ala babi saniyah, di langit kedua ada malaikat berseru, tuba liman yasjudu fi hadhil lailati, beruntunglah orang yang sujud pada malam ini. Wa ala babi salisa, di langit yang ketiga ada malaikat yang berseru, tuba lidzakirin fi hadhil lailati, beruntung malam ini ada yang mau berzikir kepada Allah. Berzikir, tidak bisa sholat, zikir. Wa ala babi rabi'a malakun yunadi tuba liman da'a rabbahu fi hadhil laila. Di langit keempat ada malaikat yang berseru, tuba, beruntung orang-orang yang mau berdoa pada malam itu, berdoa kepada Allah, menghaturkan hajat kita. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, hajat kita itu banyak sekali ya. Kebutuhan kita banyak sekali, kebutuhan dunia banyak, kebutuhan akhirat banyak. Dan kita tidak mampu menyelesaikan kalau nggak ditolong sama Allah. Lalu kalau kita nggak mau minta tolong sama Allah, terus siapa yang mau kita mintain tolong? Dan minta tolong kepada Allah, kita terkadang doa kita ini terkabul karena asbab waktu-waktu yang mustajabah. Memang ada tempat mustajabah dan ada waktu mustajabah, ada doa mustajabah. Kalau tempat-tempat mustajabah misalnya berdoa di Masjidil Haram, di Multazam, berdoa di tembok Ka'bah Rukun Yamani, berdoa di lurus di Hajar Aswad, berdoa di dalam Hijr Ismail, ini tempat-tempat mustajabah. Berdoa di Padang Arafah saat wukuf, berdoa di Musdalifah saat mabit, ini tempat-tempat mustajabah. Kita kan nggak semuanya bisa haji ya, tidak semuanya bisa umroh, maka tempat selain itu yang tempat termasuk mustajabah adalah masjid. Masjid tempat-tempat mustajabah. Dan kalau untuk waktu mustajabah setiap harinya ada di malam hari. Di dalam malam hari ada antara azan dan iqamat subuh, itu waktu mustajabah. Di dalam satu minggu ada waktu mustajabah, apa itu? Malam Jumat atau hari Jumat. Di dalam sebulan sekali yang waktu mustajabah ada Yaumul Abyad, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Di dalam setahunan ada hari-hari mustajabah, ada bulan Ramadan, lebih-lebih di sana ada Lailatul Qadar, ada bulan Syaban, di dalamnya ada nisfu Syaban, ada bulan Muharram, di sananya ada 10 Muharram, ada bulan Syaban, di sana ada bulan Dzulhijjah, di dalamnya ada hari Nahar, ada hari Arafah, ada hari Nahar. Itu adalah hari-hari mustajabah. Ya. Nah, saat ini besok kita menghadapi malam nisfu Syaban, kita manfaatkan betul. Biasanya kalau ngaji pertama ilmunya masih anget, semangat loh ya. Kalau sekarang ngaji nisfu Syabannya masih seminggu, keburu lupa. Di langit yang kelima ada malaikat yang berseru, tuba liman baka min khasyatillah fi hadhil lailati. Beruntung malam ini ada yang mau menangis kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu besok bisa kita pakai nangis, merengek-rengek kepada Allah akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena kita sangat butuh dengan ampunan Allah dan kita sangat takut akan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Teteskan air mata kita karena takut kepada Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui, satu tetes air mata karena takut kepada Allah mampu menutup seluruh pintu-pintu neraka. Andai kata ada orang yang menangis, netes air matanya karena takut kepada Allah, kemudian belum sempat maksiat, meninggal dunia, maka dia dijamin tidak akan bisa masuk neraka, karena malaikat tidak nemu jalan untuk nyeret kita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Pintu neraka ketutup dengan satu tetes air mata taubat. Perlu, jangan kita nangis karena hutang tidak kebayar-bayar, nangis. Ya Allah, besok waktunya nyicil belum dapat, nangis. Cicilannya waktunya nyicil, nah, ditagih orang, nangis. Tidak ada yang dimakan, nangis. Beras naik, nangis. Pilihan presidennya tidak kalah, tidak menang, nangis. Presiden yang dipilih kalah, ditangisi,
yang ditangisi tahu-tahu jadi menteri. Nah, rugi ya. Wa ala babus sadis, di langit yang keenam ada malaikat berseru, tuba liman amila khairan fi hadhil lailati. Beruntung orang yang malam ini berbuat kebaikan. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal ya malam nisfu Sa'ban janganlah berbuat maksiat. Ya. Wa ala babi sabi'a malakun yunadi, tuba liman qara'al Qur'an fi hadhil lailati. Di langit yang ketujuh ada malaikat berseru, beruntung bagi orang-orang yang malam ini mau membaca Al-Qur'an. Summa yunadi dalikal malak. Kemudian malaikat itu semuanya sudah berseru itu, serempak yang di langit 1 sampai langit ke-7 berseru begini. Hal min sa'il fayu'ta su'alahu. Hai umat Muhammad, adakah kalian mau minta kepada Allah? Mintalah, maka permintaanmu akan diberi. Wa hal min da'in fa istajaba lahu du'a'u. Adakah yang mau berdoa? Maka doanya akan dikabulkan. Wa hal min tabin fayatubu alaihi. Adakah yang mau bertobat? Maka tobat kalian akan diterima. Wa hal min mustaghfirin fayaghfirul lahu. Adakah yang meminta ampunan? Maka malam itu akan diampuni. Maka eman, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban yang insyaallah jatuh besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, "Abwabur rahmah maftuhatun ala ummati min awwali lailin ila tulil fajri." Pintu-pintu rahmatnya Allah terbuka pada malam nisfu Sa'ban dari awal malam, dari tenggelamnya matahari maghrib malam nisfu Sa'ban sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Jadi mulai maghrib sampai subuh pintu rahmatnya Allah kebuka. Fa inna Allah ta'ala yu'taku minan nari, ya'tiku minan nari fi hadhil lailati aksara min adadi syahri ghanamin liqabilati Bani Kilab. Dan sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sa'ban itu membebaskan hambanya dari siksa neraka dengan jumlah hitungan bulu dari kambingnya kabilah Bani Kilab. Kambing kabilah Bani Kilab ini kambing besar-besar, bulunya banyak, dan Allah membebaskan dengan jumlah sama dengan jumlah bulu kambing. Berapa ribu? Enggak ketemu berapa ribu ya, mungkin jutaan. Di saat segitu banyak orang yang mau dibebaskan dari neraka, masa kita umat Muhammad, kita yang beriman, kita yang rajin ngaji, tidak ngambil bagian di sana? Sungguh rugi kalau pada malam nisfu Sa'ban kita nggak mengambil bagian di sana. Makanya ibu-ibu siapkan, ditata waktunya. Oh nanti nisfu Sa'ban saya siangnya saya pakai waktu tidur dulu biar nanti kuat saya berzikir, kuat saya berdoa. Kenapa? Kalau siangnya terlalu full kegiatan, malamnya ngantuk, doa maunya khusyuk, Allahumma ya Allah, bladuk ngantuk, tidak jadi doa. Akhirnya masang bantal. Kalau gitu zikir sambil tidur-tiduran ya. Tidur beneran kalau capek. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, di dalam hadis lain riwayat dari Abu Hurairah, orang akan mendapatkan berkahnya malam nisfu Sa'ban kecuali kecuali illa man kana sahiron. Ini saya potong hadisnya karena hadisnya sama dengan yang di depan. Ini tambahannya yang riwayat dari Abu Hurairah. Orang yang tidak mendapatkan keberkahan malam nisfu Sa'ban, yang pertama orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua man kana sahiron, orang yang menyimpan ilmu sihir, yang masih punya ilmu sihir, punya santet, punya tenung, punya apa lagi itu kalau masih disimpan ilmunya, maka malam nisfu Sa'ban biar dia sujud sampai nangis, mengeluarkan air mata yang banyak, Allah tidak akan ampuni kalau masih punya ilmu sihir. Tapi insyaallah ibu-ibu tidak ada ya ilmu sihir, ibu-ibu ya berat. Au kahinan, atau menjadi tukang juru ramal. Nah, dukun tukang ramal. Ada barang hilang, ibu-ibu datang, beur datang, Pak,
uang saya hilang. Berapa hilangnya? 1 juta. Ntar dulu, dia begini gayanya orang dukun gitu, pura-pura. Oh, yang ngambil bukan orang jauh. Kalau orang jauh tidak bisa ngambil, pasti dekat. Oh, yang ngambil bukan orang jauh. Ini rambutnya ikal. Ada satu kampung yang rambutnya ikal tersinggung semua. Rumahnya menghadap ke selatan, yang kenapa kok nggak berani menyebutkan nama? Kenapa? Karena mereka ngarang-ngarang. Coba sebutkan nama, gitu. Kalau salah kan enak, tinggal ngelaporkan ke polisi. Orang rumahnya ngadap ke selatan. Dia modelnya kurus-kurus. Orang kurus semuanya tersinggung semua. Atau juga tukang ramal, ada gempa. Ini pertanda ini mau ada woro-woro. Tidak boleh, Bu ya. Tidak boleh seperti itu. Atau ada suara gagak. Ini mau ada bencana besar ini. Tidak boleh. Itu tatoyur namanya, Bu ya. Tatoyur itu nggak boleh, itu merusak akidah. Musahinan atau permusuhan. Tidak akur sama tetangga, tidak akur sama saudara. Kapan waktu saya pengajian di Iskarima, nerangkan tentang masalah bahayanya memutus tali silaturahim. Ini hati-hati, Bu ya. Kata Rasulullah, di dalam satu majelis kumpul banyak seperti ini, Bu ya, ada satu orang yang lagi memutus tali silaturahim, maka seluruhnya tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemutus tali silaturahmi menghalangi datangnya rahmat untuk dirinya dan untuk orang lain yang ada di sampingnya. Bahaya. Orang yang tidak tegur sapa dengan saudara, ya, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, kemudian mati belum sempat baikan, kata Rasulullah, haram dapat baunya surga. Nisfu Sa'ban, cari keluarganya, minta maaf. Tidak bisa nyari melalui WA. Dengan malam nisfu Sa'ban ini saya mohon maaf lahir dan batin. Tidak hanya menunggu Idul Fitri, Bu ya, kelamaan. Nisfu Sa'ban kita minta maaf lahir batin. Perkara nggak dibalas, ya sudah. Kata Rasulullah, sahabat, ya Rasul, saya ini punya saudara, saya baik, dia terus nyakitin saya. Saya memaafkan dia, terus-terusan dia salah. Saya berusaha ngomong yang baik, dia terus-terusan ngomong kasar. Saya berusaha untuk menyambung dengan memberikan hadiah, dia selalu memutus. Apakah saya boleh balas, ya Rasul? Kata Rasulullah, jangan. Kalau kamu balas, kamu sama dengan dia. Kamu diperintah untuk menyambung. Perkara dia tidak mau disambung, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita nggak pernah punya musuh. Yang penting kita nggak pernah nggak pernah merasa tidak akur sama keluarga, sama tetangga. Kalau ada orang yang musuhi kita, yaitu Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak pernah punya musuh, tapi yang musuhi Rasulullah banyak. Ibu-ibu tidak usah nurutin orang yang musuhi. Yang penting ibu-ibu tidak ikut musuhi. Ada orang musuhi kita, ketemu senyumin aja. Kalau dia nggak senyum, ya nggak apa-apa, ya senyum-senyum sendiri. Tidak apa-apa, urusan dia sama Allah. Jangan ikut-ikutan mutus tali silaturahim. Nisfu Sa'ban, keberkahannya kita akan terhalang karena kita tidak tegur sapa dengan saudara kita. Au mudminul khamri, au mudminal khamri, atau orang yang minum minuman keras, narkoba, ya. Hati-hati yang punya anak-anak muda, remaja, dijaga, Bu ya. Narkoba ini luar biasa. Nih, baru-baru ini ada lagi muslim yang ketangkap satu. Bukan maksudnya yang narkoba satu, yang narkoba banyak, tapi yang ketangkap satu. Naudzubillah min dzalik. Dijaga. Mudah-mudahan di Karangsokong remaja-remajanya khususnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Au masiron ala zina, tidak akan dapat keberkahan nisfu Sa'ban kalau dia berjalan menuju perbuatan zina. Berjalan aja, mau kemana? Mau ke itu lokalisasi. Lagi berjalan saja, pas nisfu Sa'ban dia doa tidak dikabul sama Allah.
au ala riba, atau masih senang makan riba, ya. Au akan liwalidayhi, atau malam nisfu Sa'ban masih menyakitkan kedua orang tuanya, belum minta maaf. Cari orang tuanya punya, minta maaf sama orang tua, minta ridho. Au namaman, tukang mengadu domba. Adu domba juga sama, menghalangi dapat keberkahan nisfu Sa'ban. Au qati'i rahimin, atau memutus tali silaturahim. Ketemu lagi tadi ya, permusuhan sama memutus tali silaturahim sama-sama menghalangi dapat rahmatnya Allah, dapat keberkahan malam nisfu Sa'ban. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu aw yatruku. Maka sesungguhnya mereka tidak akan diampuni oleh Allah hingga mereka bertobat dan meninggalkan kemaksiatan itu. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu setiap nisfu Sa'ban Rasulullah menangis kepada Allah di dalam sujudnya, dan Rasulullah berdoa. Doanya simpel. A'udzu bika min iqabika wa sukhtika wa la aqsa sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Artinya Bu ya, biar ibu-ibu ngafalin, bahasa Arabnya juga enggak hafal Bu ya. Saya juga kitabnya ditutup juga enggak hafal, sama-sama enggak hafal. Kita baca terjemahannya. Artinya, ya Allah, aku minta perlindunganmu dari siksamu, dari murkamu, dan pujianku tidaklah nyampe, tidaklah setara dengan pujian yang kau miliki. Maka segala puji bagimu dan ridhoilah kami ya Allah. Itu doanya, simple ya. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, itulah keutamaan bulan, keutamaan malam nisfu Sa'ban. Saya tambahi satu lagi kisah. Ternyata malam nisfu Sa'ban di umat Nabi Muhammad ini rahasianya sudah dibongkar oleh Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Hukiya anna Isa alaihissalam kana sa'ihan. Diceritakan Nabi Isa satu hari jalan-jalan, fanadhara ila jabalin alin faqasadahu. Nabi Isa jalan melihat ada gunung, bukit yang tinggi. Nabi Isa naik ke bukit itu. Fa idza wa bi sakhratin fi darwatil jabal ashadda bayadan minal labani fatafa haulahu wa ta'ajjaba min husniya. Ketika Nabi Isa naik ke atas bukit ini Bu, melihat ada batu putih yang besar, putih saking putihnya, lebih putih daripada warna putihnya air susu. Dan batu itu putar-putar Bu, gerak-gerak. Nabi Isa itu terkagum-kagum, kok ada di atas bukit ada batu besar warna putih dan batunya gerak-gerak. Di saat Nabi Isa terkagum-kagum, Allah menurunkan wahyu kepada Isa, ya Isa atau hibba an ubayyina laka ajaba min hada. Isa, apakah kamu mau saya tunjukkan yang lebih dahsyat, yang lebih mengagumkan daripada yang kamu lihat ini? Nah, kata Nabi Isa, "Na'am, nggih ya Allah, saya mau kau tunjukkan yang lebih daripada ini." Fam falaqat as-sakhratu, maka tiba-tiba batu itu terbelah menjadi dua. Ketika batu itu terbelah menjadi dua, fa idza wa bisyaihin fi alai mudri'atun minasy-sya'ri wa baina yadayhi ukazatun wa bi yadihi inabun wa huwa qa'imun yusalli. Tiba-tiba batu itu terbelah menjadi dua, di dalam batu itu ada orang yang rambutnya sudah putih, tangan satunya memegang tongkat, tangan satunya memegang buah anggur. Dan dia dalam keadaan berdiri sholat. Sholat kok bawa anggur? Ya mungkin sholatnya beda dengan sholatnya jamaah Rasulullah. Karena sholat kita ini tidak sama dengan sholat Nabi sebelum Nabi Isra Mi'raj. Ya, jadi beda, tapi sama-sama sholat. Faqala fata'ajjaba Isa alaihissalam, Nabi Isa terkagum-kagum, loh kok ada batu besar di atas gunung, di dalamnya ada orangnya dalam keadaan ibadah. Akhirnya Nabi Isa bertanya, ya syekhu, wahai syekh, wahai orang tua, ma hadzal ladzi ara, wahai Pak Tua, ini apa yang saya lihat ini? Kok sampean ada di dalam batu ini, apa ini? Terus sampean membawa tongkat,
Saman membawa buah anggur, saman berdiri sholat. Ini apa ini? Orang tuanya menjawab, rizki fi kulli yamin. Inilah Nabi Isa, rezeki yang aku terima tiap hari dari Allah Subhanahu wa taala. Qur'an anggur. Faqala lahu, Nabi Isa bertanya, mundu kam sana ta'abbadu fi hadhihi sakhra. Wahai Pak Tua, sama sudah dapat berapa tahun ibadah di dalam batu ini? Orang tua ini jawab, mundu arba'a mi'ati sana. Saya sudah dapat 400 tahun. 400 tahun ibadah di dalam batu. Ya kita 100 tahun aja udah pikun nggak tahu utara selatan. Memang orang-orang dulu umurnya panjang-panjang, apalagi di zamannya Nabi Nuh, Nabi Idris, panjang-panjang. Ada salah satu cucu Nabi Adam yang namanya Al-Aus, itu umurnya 4.500 tahun. Jadi zaman dulu umurnya panjang-panjang. Dia lahir masih ada Nabi Adam, meninggalnya di zamannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa setelah mendengar ada orang ibadah sudah dapat 400 tahun tidak pernah maksiat. Nabi Isa bertanya, ya ilahi akhalaqta khalqan afdala min hada. Wahai Tuhan, apakah Engkau menciptakan orang yang lebih utama daripada ini? Ini 400 tahun ibadah kepadamu enggak pernah maksiat ya Allah. Apakah ada orang yang lebih hebat daripada ini? Apa kata Allah? Allah menurunkan wahyunya dan berbunyi, wahai Isa, lau anna rajulan min ummati Muhammadin. Isa, jikalau ada seseorang dari kalangan umat Nabi Muhammad, adraka syarra Sya'ban, dia menemui bulan Sya'ban. Ini ya bulan Sya'ban. Fa shalla lailatan nisfi salatul bara'ah, dan kemudian dia salat di malam nisfu Sya'ban. Salat apa saja? Pokoknya salat sunnah. Yang nanti disebut salatul bara'ah, salat pembebasan dari siksa neraka. Tapi bukan usholi sunnatul bara'ati, bukan. Salat apa saja? Salat tasbih, salat tahajud, salat apa saja. Salat 2 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, la ya afdalul indi min ibadati abdi hada arba'ata mi'ati sana. Maka bagiku umat Muhammad yang salat 2 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, bagiku lebih utama daripada hambaku ini yang salat selama 400 tahun. Coba Bu, salat 2 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Tapi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajibnya kan dok memang harus dilakukan. Ya sholat tahajud apa sholat apa gitu. Nabi Isa mendengar itu, akhirnya Nabi Isa berdoa, laitani kuntu min ummati Muhammadin. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nah karena inilah Bu, Nabi Isa kemudian oleh Allah diangkat ke langit, yang nanti akhir zaman Nabi Isa diturunkan lagi di akhir zaman di hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi lagi. Kenapa? Karena memang beliau berdoa pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa berdoa kepada Allah pingin ketemu Nabi Muhammad, maka ditemukan Nabi Musa, rohnya yang diketemukan di mana? Di langit nomor 4 saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya. Jadi nabi-nabi dulu itu sudah mengenal yang namanya Muhammad. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mungkin inilah pengajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan besok Allah izinkan kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, bertobat kepada Allah, yang akhirnya mudah-mudahan Allah terima tobat kita dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.